Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari dari mata kuliah finansial literasi. Dengan adanya materi-materi yang sudah disampaikan oleh dosen terkait, yaitu ada saham, ada reksadana, obligasi, dan pasar modal. Untuk itu kita menyusun rencana keuangan. Ada the problem finance, analisa indikator, analisa teknikal. Kemudian untuk reksadananya itu kita harus membuat poin-poin yang saya buat itu ada reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana pendapatan. Kemudian reksadana pendapatan tetap yang pengambilannya tinggi dalam 3 tahun, yaitu reksadana pendapatan tetap Manulife, tetap Dana Reksa, tetap Mandiri Investasi. Kemudian ada reksadana pasar uang yang pengambilannya paling tinggi dalam 3 tahun, sama ya kayak yang di atas, sama yang kemudian ada reksadana pasar uang yang Kemudian ada reksadana pasar uang yang pengembaliannya paling tinggi itu dalam 3 tahun, sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Poin-poin tersebut yaitu ada reksadana pasar uang BNI, uang dana reksa, reksadana pasar uang Mandiri Investasi. Kemudian ada beberapa contoh asuransi yang dapat memproteksi hidup ya. Asuransi jiwa berjangka. Yang pertama itu ada Allianz, ada Manulife, ada Prudential. Kemudian untuk asuransi jiwa seumur hidup sama ya, dua yang tadi ada Prudential, ada Allianz, sama ACA. Kemudian untuk rencana keuangan saat sekarang itu saat lulus, saat bekerja, saat berkeluarga, sebisa mungkin kita sudah bisa menanam saham ataupun menabung untuk kehidupan kita selanjutnya, karena untuk kedepannya kita nggak tahu ya, karena selalu ada uang yang sangat amat dibutuhkan atau diperlukan gitu untuk hal-hal apapun ya. Kemudian rencana keuangan itu kita harus memiliki tabungan dan reksadana pasar uang dengan target misal ada 10 juta, 20 juta, 30 juta kayak gitu ya. Menabung untuk biaya hidup dan dana darurat dengan cara berinvestasi atau menanam saham. Rencana keuangan kita bisa memulai bekerja dengan gaji, misal dengan sesuai dengan gaji kalian berapa ya per bulannya gitu. Terus kita juga harus bisa menyisihkan untuk hal-hal lainnya. Kemudian rencana keuangan selanjutnya itu pensiunan di umur 30 tahunan dan membuka usaha sendiri dengan modal dari hasil menabung dan berinvestasi. Kita tuh harus ya guys, harus setelah kita pensiun, kita lewat dari umur 30 tahun, otomatis kan tenaga kerja kita agak mulai berkurang ya di umur segitu. Jadi mau nggak mau kita juga dari seusia muda itu sudah harus bisa memanage keuangan untuk kedepannya, supaya nanti kita tua tuh nggak susah, nggak minta sama anak gitu ya. Kemudian rencana keuangan selanjutnya memiliki penghasilan sekitar per bulannya itu semoga ya 50 juta, 100 juta gitu kan. Terus kita harus menyisihkan 50% hasil dari menabung dan investasi seumur hidup untuk membeli aset seperti hal-hal lainnya gitu. Kemudian membuat asuransi jiwa untuk keluarga, karena nanti kita juga kan punya keluarga ya, untuk anak, untuk istri, untuk mertua, dan lain-lain lah. Dan mungkin hanya ini yang saya bisa jelaskan dari mata kuliah literasi finansial dari 1 semester ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.